Halo saudaraku, kembali lagi bersama saya. Iya, di video kali ini kita akan membahas Bapak Mendagri satu ini. Ya, Tito Karnavian. Yang beberapa hari lalu menuai kritik masyarakat perihal dirinya yang menyinggung terkait bantuan dari Malaysia. Berikut cuplikannya. Terus ada, saya langsung mendengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ada ingin membantu, pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Ternyata setelah menyampaikan begitu beragam kritik dari masyarakat, termasuk Menlu Malaysia, berikut cuplikannya. Menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, waima banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Soeharto sentiasa dengan senyumnya berterima kasih. Ada masa ketika itu, negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersuka cita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Tidak hanya sampai di situ, banyak warganet menyoroti dan memberi kritikan terhadap Mendagri tersebut. Berikut cuplikannya. Necot lagi buat Pak Tito Karnaval ya. Jangan sombong Pak ya, jangan bacot doang ya. Tito Karnaval jangan bacot doang ya. Sombong kali kau ya. Iya, bantuan luar negeri diremehkan. Oh, hanya kurang lebih 1M. Anggaran kita lebih besar. Untuk apa anggaran kita lebih besar kalau tidak dipergunakan? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau cuma omong doang? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau besar kemungkinan juga dikorupsi? Ya, jadi nggak usah sombong Pak Tito. Kepada rakyat Malaysia, Rina faham yang ramai tak puas hati dengan komen Menteri Indonesia yang mengatakan bantuan yang Malaysia bagi kepada Aceh dan Sumatra tu tak seberapa. That is exactly what he says. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa. Tapi inilah antara sebab kita bila kita nak buat baik, kita jangan fikir tentang politik. Kita fikir tentang solidariti, kita fikir tentang orang yang betul-betul dalam kesusahan. Jangan harap kerajaan diorang akan cakap terima kasih kepada engkau. Kita sebagai warga Malaysia pun jangan take this personally, sebab korang kena faham the political landscape dekat sana. Orang Indonesia memang tengah marah sangat dengan diorang punya kerajaan, rasa tak puas hati sangat. So they are facing some huge backlash, and sometimes apa yang menteri-menteri ni cakap untuk counter the backlash tiba-tiba macam doesn't sit well with kita yang memberi bantuan. But it's actually not about us, it's about them. Itu hal diorang yang diorang kena uruskan, and it's
complicated and it's messy. Some people rasa sangat offended terhadap apa yang menteri ni cakap sampai diorang petikaikan kenapa kita bantu rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, yang belajar di Malaysia. Kenapa kita kena bagi diorang cash aid for example. Marah sangat sampai nak tarik balik pertolongan tu sebab rasa diri kita, pertolongan kita tak di-appreciate. But please jangan mistake apa yang ahli politik cakap dengan apa yang rakyat cakap. Because ramai je rakyat Indonesia yang happy, yang bersyukur, yang appreciate yang kita tolong diorang. So this is the point where Rina selalu cakap, some things are politicized. So kita kena pastikan that apa yang kita buat, amal jariah, perkara yang baik, tolong sesama sendiri, kita jaga kita. Jangan benda tu jadi dipolitisize sekali. Bantuan obat-obatan yang diberikan dari Malaysia senilai 1 miliar untuk korban bencana di Sumatera. Kata menteri kita, bantuan tersebut itu nilainya tidak seberapa. Ketika sebuah bantuan dari saudara-saudara kita di Malaysia dibilang itu nilainya nggak seberapa, yang dipertanyakan itu bukan lagi angkanya, tapi rasa empati. Karena ini bukan laporan keuangan loh Pak, ini bantuan bencana kemanusiaan. Malaysia mengirimkan bantuan obat-obatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana, itu bukan barang simbolik loh, bukan barang basa-basi untuk diplomasi, bukan, tapi obat, sesuatu yang dibutuhin dan sesuatu yang langsung dipakai orang sakit di pengungsian. Dan di tengah kondisi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang sedang kesusahan, muncul kalimat dari pemerintah bahwa bantuan dari Malaysia itu nilainya nggak seberapa. Untuk Bapak Menteri saya, dalam situasi darurat, yang paling dibutuhin itu bukan suatu angka yang besar Pak, tapi kecepatan dan kegunaan bantuan tersebut. Walau bantuan nilai 1 miliar yang Bapak anggap itu nilainya nggak seberapa, tapi kalau dalam 1 dus obat bisa menurunkan infeksi, bisa mencegah kematian, bisa menyelamatkan nyawa, itu adalah bantuan yang sangat berharga loh Pak.